Salam Ibu Yunita, salam teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih karena sudah membuka link video kami dan menonton video hasil presentasi dari kami. Pada kesempatan pertama ini, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok 8. Yang pertama, atas nama Yohanes D. Yegeong. Kedua, Santia L. KK Ginia. Yang ketiga, Amin de Jubire. Dan yang keempat, Filipus Paulus Siran. Untuk tema yang akan kami bahas ini yaitu haki atau hak atas kekayaan intelektual. 1. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hak kekayaan intelektual atau haki merupakan hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Haki dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Right atau IPR, yaitu hak yang timbun dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang haki berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau yang dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual pada prinsip haki dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta menurut pasal 2 UU HC. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum hak cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak cipta. Dan yang kedua, hak cipta kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi 1. Paten, 2. Merek, 3. Rancangan, 4. Rahasia dagang, 5. Desain tata letak sirkuit terpadu, 6. Perlindungan varietas tanaman. Terima kasih. Saya atas nama Amin Jubire akan membahas materi tentang sifat dan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual atau hak KI. Hukum yang mengatur hak KI bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan hak KI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi. Bersangkutan hak KI yang dilindungi di Indonesia adalah hak KI yang sudah didaftarkan di Indonesia. Dasar hukum hak KI adalah antara lain perjanjian internasional Berne Convention 1883 tentang hak cipta, B. Paris Convention 1886 tentang paten, merek, dan desain industri, C. Perjanjian TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau Property Rights tentang WTO 1995, D.
dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis, antara lain WCT, WPPT, Madrid Protocol, dan PCT. Yang kedua, Undang-Undang Nasional. A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual atau hak KI adalah: yang pertama, memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta, investor, dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk berkomersialkan hasil kreativitasnya dengan menyampaikan sifat tradisionalnya. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. Yang ketiga, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru bagi berbagai bidang teknologi. Yang keempat, sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemuan-penemuan baru. Yang kelima, peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Baik, saya akan membaca 2.4 fungsi dan tujuan. Haki memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. 2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. 3. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. 4. Alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. 5. Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. 6. Advertensi untuk meningkatkan value produk. 7. Alat monopoli perdagangan. 8. Informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. 9. Informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Tujuan hakiki antara lain: meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta seksi-seksi dalam penerapan haki, agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan haki dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan haki, agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. Tujuan perlindungan dan penegakan hukum haki: 1. Untuk mendorong timbulnya inovasi. 2. Untuk pengalihan dan penyebaran teknologi yang diperoleh manfaat antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian dan terima kasih.